Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Syifa di kelas Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang pantun ya, seperti yang sudah teman-teman lihat di materi sebelumnya yang sudah dipelajari bersama Kakak Rian di materi pantun. Oke. Nah, di sini sebelum masuk ke materi pertemuan hari ini, Kak Syifa mau ngajakin teman-teman untuk mereview sedikit materi yang ada di minggu lalu. Nah, jadi kan minggu lalu teman-teman udah belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, ataupun struktur-struktur pantun. Ya kan? Bener gak? Bener dong. Oke. Nah, jadi di sini Kak Syifa mau mengulas kembali sedikit apa itu pantun ya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang masih ingat nggak apa sih yang dimaksud sama pantun? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, kasih tahu ya. Jadi, pantun itu adalah sebuah karya sastra yang dia itu memiliki aturan yang mengikat dan harus diikuti. Di mana pantun itu pasti aturannya itu sama semuanya. Nah, aturan di sini akan tertera di ciri-ciri pantun atau di struktur pantun ya, seperti yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, pantun seperti yang kita ketahui, pantun itu pasti memiliki 4 baris. Biasanya ada 4 baris ya. Nah, baris yang pertama sama baris yang kedua biasanya itu disebut sama sampiran ya. Sedangkan baris ketiga sama baris keempat itu disebut sama isi pantun. Oke. Nah, pantun itu kan biasanya teman-teman lihat ya, pantun itu ada 4 baris ya. Nah, biasanya bunyi dari setiap barisnya itu adalah A, B, A, B, atau biasanya memiliki akhiran yang sama. Untuk para baris ke-1 biasanya memiliki akhiran yang sama dengan baris ketiga. Sedangkan baris kedua biasanya memiliki akhiran yang sama dengan baris keempat. Oke. Nah, selain itu juga biasanya setiap baris itu dia terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Nah, gimana? Udah mulai ingat sama materi pantun? Oke, karena setelah ini kita akan belajar cara membaca pantun dan juga menentukan bunyi atau AB-AB dari setiap pantun ya, bunyi akhir dari setiap pantun. Oke? Oke. Nah, di sini kita sudah melihat salah satu contoh pantun ya. Kemarin kan udah belajar ya jenis-jenis pantun. Salah satunya ada pantun agama. Nah, kita baca dulu ya teman-teman pertama-tama. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Oke, itu adalah pantun agama, di mana setiap pantun itu pasti memiliki makna atau pesan tertentu. Nah, untuk pantun ini, maknanya atau pesannya itu adalah kalau kita hidup lama di dunia, kan itu di baris ketiga ada kalimat walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, jadi maksudnya itu kalau kita hidup lama di dunia, tapi kita nggak beribadah, untuk apa? Karena kan kita dilahirkan ke dunia itu, yaitu salah satunya untuk beribadah, untuk mengumpulkan amalan kita sebanyak-banyaknya, ya, yang nantinya bisa membawa kita di dunia akhirat. Oke. Nah, setelah kita menentukan makna atau melihat makna yang ada di dalam pantun ini, sekarang kita akan melihat ya yang mana yang merupakan sampiran dan yang mana yang merupakan isi ya. Ingat, tadi sampiran itu berada di baris pertama dan baris kedua. Berarti yang berwarna merah ini adalah sampiran. Sedangkan
isi itu ada di baris ketiga dan keempat, ya. Jadi isi itu yang berwarna biru. Oke. Nah, sekarang fungsi kita yang selanjutnya, tugas kita selanjutnya yaitu menentukan bunyi akhir dari setiap baris. Oke, biasanya bunyi akhir itu kita lihat dari huruf vokalnya. Huruf vokal itu pasti tahu kan teman-teman, huruf vokal itu ada apa aja? Ada A, I, U, E, O ya. Jadi biasanya disamakan huruf vokal akhirnya. Nah, seperti di kalimat pertama, sebatang pohon daunnya rimbun. Huruf vokal terakhirnya ada di U, ya. Nah, ini U. Kemudian, lebat daunnya tiada buahnya. Nah, huruf vokal terakhir ada di A, ya. Kemudian, walaupun hidup 1000 tahun, nah, U lagi kan. Nah, kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Ya, jadi bunyi akhir dari pantun di atas adalah bunyi akhir dari pantun di atas adalah apa? U, A, U, A. Jadi gini ya, sebatang pohon daunnya rimbun. U kan, lebat daunnya tiada buahnya. A, walaupun hidup 1000 tahun. U, kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Nah, gitu. Oke, sampai sini udah paham belum kira-kira? Semoga paham ya. Nah, karena kita akan lanjut ke pantun yang kedua. Oke, pantun yang kedua ini ada jenis pantun kiasan. Oke, kita baca dulu pantunnya. Bagai burung di dalam sangkar, tidak terbang hanya memandang. Jangan kamu terus bertengkar, kalau menjadi aku kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Maaf ya, Kak Syifa ulangin sekali lagi cara baca pantunnya. Bagai burung di dalam sangkar, tidak terbang hanya memandang. Jangan kamu terus bertengkar, kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Oke. Nah, kembali lagi kita lihat maknanya. Maknanya itu pasti ada di bagian isi. Nah, bagian isi itu ada di bagian baris ketiga dan keempat ya. Jangan kamu terus bertengkar, kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Artinya, kamu itu jangan suka bertengkar karena kalaupun menang atau kalah itu nggak ada gunanya, sama aja. Beda kalau dalam pertandingan ya. Sedangkan kalau kita berantem di keluarga, misalnya maksudnya berantem sama adik nih, jahil-jahilan. Artinya ketika kita jahil-jahilan sama adik, mau kalah, mau menang, gak ada bedanya kan, sama aja. Nah itu yang dimaksud. Jangan kamu terus bertengkar, kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Jadi maksudnya kalau bertengkar terus juga buat apa? Karena nggak ada gunanya. Mau kalah, mau menang itu sama aja. Tuh. Nah, kita lihat ya baris pertama di sini bagai burung di dalam sangkar, tidak terbang hanya memandang. Dia sampiran. Ya, kemudian jangan kamu terus bertengkar, kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Itu adalah isi. Oke. Nah, sekarang menentukan bunyi akhirnya. Bunyi akhir pantun di atas. Oke, kita lihat di sini. Huruf vokal A, I, U atau E, O ya. Bagai burung di dalam sangkar. A ya, kalimat terakhirnya adalah A atau huruf vokal terakhirnya A. Tidak terbang hanya memandang. Nah, A ya. Oke. Jangan kamu terus bertengkar. A juga kan. Nah, kalah menjadi abu, menang menjadi arang. Nah, kalau di sini, karena ini kan A semua ya huruf vokal terakhirnya, biasanya itu
Bunyi akhirnya diikuti dengan kalimat selanjutnya. Kayak ini, bagai burung di dalam sangkar, berarti ar. Tidak terbang, hanya memandang, berarti ang. Bunyi akhirnya. Jangan kamu terus bertengkar, berarti ar lagi nih bunyi akhirnya. Kalah menjadi abu, menang menjadi arang, berarti ang lagi. Nah, berarti bunyi akhir pantunnya itu adalah ar, ang, ar, ang. Nah, seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sekian salah satu contoh cara membaca pantun maupun cara menentukan bunyi akhir pantun dan menentukan yang mana isi dan sampiran di dalam pantun ya. Selanjutnya kita akan belajar membaca pantun saja dan membaca maknanya. Oke. Nah, di sini ada pantun peribahasa ya. Oke, Kak Syifa baca. Kayu bakar dibuat arang, arang dibakar memanaskan diri. Jangan mudah salahkan orang, cermin muka lihat sendiri. Nah, di sini kita lihat bagian 3 sama 4-nya yang merupakan isi pantun. Jangan mudah salahkan orang, cermin muka lihat sendiri. Maksudnya, sebelum kamu menyalahkan orang lain atas segala perbuatan yang dilakukannya, koreksi dulu sama diri sendiri. Sebenarnya salahnya ada di orang lain atau di kamu. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu di diri kitanya. Sebenarnya kita yang salah atau memang orang lain yang salah. Apabila memang diri kita yang benar, baru kita boleh menyalahkan orang lain. Tapi jangan menyalahkan orang lain sebelum kita melihat diri kita ini sudah benar atau belum. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pantun selanjutnya, yaitu pantun teka-teki dan pantun jenaka nih. Biasanya anak-anak suka nih sama pantun teka-teki ataupun pantun jenaka, karena dia kayak main main tebak-tebakan dan main kalau jenaka itu main bercanda-bercandaan. Kita mulai dari pantun teka-teki dulu ya. Mendengar ibu sedang memasak, ternyata masak kue panggang. Kalau kamu pintar menebak, ular apa yang ada di pinggang? Yo, udah tahu ya jawabannya. Adalah ikat pinggang. Oke. Sekarang kita masuk ke pantun jenaka ya. Hari libur kunjung ke villa, datangnya saat sore hari. Aku pikir kamu orang gila karena senyum-senyum sendiri. Nah, makna dari sini, makna dari pantun jenaka ini, kalau pantun jenaka kan punya makna ya, sedangkan kalau pantun teka-teki itu kita menebak apa isi pantun tersebut ya. Nah, untuk pantun jenaka ini maknanya itu ketika kamu melihat seorang teman atau seseorang yang sedang senyum-senyum sendiri, tapi dia nggak cerita apa-apa. Nah, biasanya orang-orang, ih, kenapa sih dia? Kok senyum-senyum sendiri? Kan saya suka kayak gitu ya. Nah, biasanya yang senyum-senyum sendiri kadang, ya tapi tidak semuanya ya, kadang bercandaannya disebut seperti yang ada di pantun ya. Oke. Nah, terakhir masuk ke pantun nasihat ya. Di sini ada salah satu contoh pantun nasihat. Main layangan buat bahagia, apalagi mainnya bersama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih harus terjaga. Nah, maknanya udah pasti dong, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan terus bersih dan selalu terjaga. Dan kalau lingkungan bersih dan terjaga, pastinya nyaman dong untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita. Oke, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pantun ini, materi pantun ini? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan untuk materi pantun pada
Hari ini mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak mengenakan dan Kak Syifa ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.